Demikian Prima, saya mau sekali bersama saya Diana sebagai host untuk episode kali ini. Kali ini tentunya saya tidak sendiri nih, karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa sekali dan juga pastinya sangat cantik juga. Kita sambut beliau, yaitu Dr. Sari Apriliana, spesialis paru di RSU Prima Medica. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Diana. Ya, dokter. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang berhubungan dengan paru pastinya, yang mungkin dari masyarakat dan juga sobat Prima sudah familiar dengan penyakit tersebut, yaitu penyakit tentang tuberkulosis. Dokter, untuk tuberkulosis ini sebenarnya apa sih? Penyakit tuberkulosis ini yang lebih menyerang ke dewasa atau dominan ke anak juga, dokter? Ya. Oke, baik, tuberkulosis itu sendiri ya. Tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman. Nama kumannya itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia itu penyakit yang menular, bisa kena ke anak-anak, bisa juga kena ke dewasa. Tapi paling rentan biasanya itu anak-anak ya, karena dia kan daya tahan tubuhnya masih lemah gitu. Untuk anak-anak sendiri nih, dok, ini mungkin dari balita atau lebih ke 10 tahun ke atas, dokter? Bisa dari balita sampai ini dewasa. Jadi kalau misalnya pada anak-anak itu paling rentan usia 0 sampai 5. Jadi bawah 5 tahun ya. Iya. Kan dia daya tubuhnya masih rendah. Itu yang paling sering kena. Untuk tanda dan gejalanya sendiri itu apa, dokter? Kalau gejalanya biasanya yang paling sering adalah batuk lama berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Kadang batuknya itu juga nggak terlalu batuk banget, jadi dia cenderung batuknya itu ringan. Malah kadang ada yang juga dia cuman gitu aja. Jadi kadang pasiennya itu nggak merasa kalau dia itu sakit, karena kan sifatnya penyakit TBC atau TB ini dia sifatnya kronis. Jadi orang kadang nggak ngerasa kalau misalnya sudah berat kayak gitu tuh baru dia periksa ke dokter. Jadi itu gejalanya awalnya memang batuk, kemudian ada demam biasanya juga nggak segitu tinggi demamnya, jadi sifatnya itu sumur-sumur meriang kayak gitu itu. Dan demamnya juga lama, lebih dari 2 minggu. Kemudian ada kadang sesak napas, ada nyeri dada, kemudian nafsu makan menurun, sehingga cenderung pasien TB ini dia berat badannya turun, jadi kelihatannya kurus kayak gitu. Terus ada juga keringat malam tanpa aktivitas. Jadi meskipun kelihatannya suhunya dingin, pada pasien TB itu biasanya sering berkeringat kalau malam hari. Itu tanpa aktivitas ya, dokter, yang malam hari tadi? Iya, jadi dia itu nggak ngapa-ngapain aja juga kadang berkeringat, gobios kayak gitu itu. Nah, ini kalau ini kan tadi yang dewasa, dokter. Kalau yang anak-anak itu tanda gejalanya sama atau kurang lebihnya beda? Ya, hampir sama ya sebenarnya, yaitu tadi batuk lama, kemudian ada demam juga, ada demam sumur-sumur itu. Terus yang paling sering kadang nggak dirasa ya, tiba-tiba berat badannya si anak itu turun. Jadi kadang kan ya itu nggak ngerasa sakit, kok anak saya nggak naik-naik ya berat badannya gitu. Berat badannya kok segini-segini aja, perasaan nggak sakit apa-apa. Nah itu kalau bisa segera diperiksakan ke dokter aja, berarti kan dia ada kelainan yang mungkin kayak gitu itu. Nah salah satunya ya bisa terkena TBC itu tadi. Untuk pencegahan dari TBC sendiri itu apa, dokter? Kalau pencegahannya yang pasti kalau misalnya kita sakit TB ya kita harus minum obat teratur. Kemudian kalau batuk kayak gitu itu ya ditutup. Jadi penyebarannya kan soalnya lewat itu tadi ya, lewat percikan dahak itu tadi. Jadi kalau misalnya batuk ya sekiranya harus ditutup, jangan ditutup pakai tangan ya, pakai siku atas, karena kalau tangan terus kita berjabat tangan sama orang lain atau megang masih ada resiko menularkan kayak gitu. Terus ya itu pakai masker kalau bisa, karena kan dia pada 2 bulan awal itu infeksius sekali, jadi tingkat penularannya sangat tinggi pada 2 bulan awal terkena TBC itu tadi. Kalau untuk anak juga sama, dokter? Sama.
ini untuk penyakit TBC ini untuk pemeriksaan penunjangnya lebih ke menegakkan diagnosis itu dilakukan apa dokter? Seperti contohnya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah bergejala TB kayak gitu ya kita periksa awalnya, kita periksa untuk penegakan biasanya dengan tes cepat molekuler. Jadi TCM itu tadi, kemudian bisa dengan pemeriksaan BTA atau yang paling sebenarnya gold standarnya itu adalah pemeriksaan kultur. Karena apa? Kita kan pencari kuman TBC-nya itu tadi. Jadi kalau misalnya ada fasilitas yang dia menyediakan untuk pemeriksaan kultur, ya sebaiknya diperiksakan kultur. Tapi kan itu hanya di rumah sakit tertentu aja ya. Iya. Dan kalau misalnya di rumah sakit yang standar aja biasanya jarang untuk pemeriksaan kultur. Jadi ya sudah kita lakukan pemeriksaan TCM itu tadi aja, itu sudah bagus, sudah untuk diagnosis awal itu sudah ini banget. Untuk selain TCM itu ronsen itu bisa dokter? Bisa. Juga atau kriteria klinis lainnya itu juga bisa menegakkan diagnosis apa harus? Sebenarnya kalau misalnya untuk penegakan diagnosis ya itu tadi TCM, dan kalau bisa kultur karena kan disebutkan oleh Mycobacterium tuberculosis ya. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan awal ya itu tadi bisa dengan ronsen seperti itu, kemudian dinilai gejalanya seperti apa. Kalau misalnya ada juga soalnya TB yang terkonfirmasi klinis, jadi secara klinis dia itu tampak ada gejala mengarah ke TB banget, ke TBC banget, kemudian ronsennya juga mengarah ke TB banget, tapi TCM-nya atau BTA-nya negatif. Nah itu bisa diagnosis sebagai TB terkonfirmasi klinis. Berarti ini untuk TB ini ada dua jenis nih dokter, dari yang TB diagnosis klinis dan juga bakteriologis. Iya. Untuk pengobatan TBC sendiri ini berapa lama sih jangkanya dok? Terkadang itu kan pasien ada yang mungkin 2 bulan 3 bulan sudah merasa enakan, makan minum sudah mulai normal, berat badan naik. Kadang kan kayak sudah merasa apa boleh untuk dihentikan pengobatannya tersebut dok? Nah itu ya. Kadang ya kayak gitu ya, kalau misalnya ini kan harusnya pengobatan TB itu minimal 6 bulan, minimal itu bisa lebih. 6 bulan. Jadi bisa lebih. Jadi untuk TB yang khususnya di paru itu bisa selesai 6 bulan. Tapi kalau ekstra paru yang di luar paru itu bisa sampai 9 atau 12 bulan. Gitu. Jadi ya itu tadi pengobatannya juga harus teratur. Jadi nggak boleh kayak putus kalau misalnya udah enakan gitu ya, udah 2 bulan udah nggak ada keluhan dok, ini terus nggak kontrol lagi, putus berobat. Nah itu yang nantinya akan menyebabkan ada resistensi, jadi kumannya itu jadinya kebal sama pemberian terapinya, akhirnya butuh terapi yang lebih banyak lagi dan nantinya akan lebih lama lagi, seperti itu. Berarti ini wajib minimal jadi kering, wajibnya 6 bulan. Iya, wajibnya 6 bulan, bisa lebih. Untuk lebihnya berarti nanti mengikuti anjuran dari dokter. Iya betul, nanti kita evaluasi. Jadi kita evaluasi klinisnya bagaimana, terus ronsennya bagaimana, hasil pemeriksaan dahaknya di akhir itu bagaimana. Nah itu nanti kita evaluasi lagi, butuh pengobatan lebih lanjut atau sudah cukup di situ. Untuk yang resisten obat dokter ini indikasinya gimana dokter? Jadi ya itu tadi, kalau misalnya pasiennya putus berobat mungkin ada alasan tertentu. Ya harusnya sih nggak boleh putus ya. Jadi harus teratur kalau misalnya minum obat TB itu tadi. Jadi kalau misalnya putus ya itu tadi akhirnya terjadi resistensi obat. Terus pasien yang gagal dalam pengobatan. Jadi meskipun dia ini terus habis itu mungkin minum obatnya nggak teratur, kadang minum, kadang enggak. Benar 6 bulan tapi kadang nggak teratur minum obatnya. Nah itu juga bisa menyebabkan resistensi itu tadi. Terus habis itu dia lost to follow up, jadi ya sama sih kayak gagal itu tadi ya. Jadi istilahnya harus teratur, atau dia kontak dengan pasien yang TB RO. Jadi kontak dengan pasien TB RO dia langsung terkena
TB-RO itu juga. Jadi nggak melalui yang TB biasa ya. Jadi langsung senangnya ke resistennya. Untuk yang resistennya sendiri dokter, berarti ini harus juga wajib kayak pemeriksaan tersendiri atau setelah memang dari dokternya sendiri ada advisnya itu dilakukan pengobatan sendiri, apa harus lebih diperhatikan lagi dokter? Iya, kalau TB resisten ya harus diinikan ya, diperhatikan karena kan dia pemeriksaannya nanti awal tetap ya kita pakai tes cepat molekuler itu tadi. Kemudian setelah itu keluar ternyata resisten, misalnya resisten rifampicin atau resisten apa, kadang resisten itu nggak hanya satu, kadang bisa 2 obat, 3 obat seperti itu. Nah terus kita lakukan pemeriksaan uji kepekaan namanya LPA. Tapi itu kalau misalnya nggak ada di rumah sakit, kita rujuk biasanya ke rumah sakit yang ada pemeriksaan itu. Nah terus pengobatannya itu sekarang sih ada pengobatan terapi jangka pendek ya, bisa sampai 9 bulan ada. Kalau dulu itu bisa sampai 2 tahun. Jadi itu sampai yang 20 resisten bulan. Obat aja dokter? Iya. Paling lama itu dokter 2 tahun? Iya, paling lama 2 tahun. Nah itu makanya jangan sampai kena resisten obat, karena pengobatannya udah lama, yang diminum obatnya banyak, efek samping yang ditimbulkan juga biasanya juga lebih banyak. Seperti itu. Kalau untuk yang sensitif obat dokter, yang SO, ini kan kadang ada pasien yang setelah minum obat konsumsi itu ada yang mungkin kayak mual, muntah, itu gimana dokter? Itu obatnya nanti diganti atau diberhentikan dulu atau gimana dokter? Ya tergantung ya, nanti kita lihat kayak gitu tuh. Kalau misalnya mual muntahnya biasa aja, masih bisa minum obat atau gimana, nanti kita kasih obat simptomatis aja, minum kasih obat anti mualnya atau gimana kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada gejala lain, matanya kuning mungkin, BAK-nya kayak teh atau gimana, nah itu kan mengarahnya takutnya ada peningkatan fungsi hatinya. Nah nanti kita periksakan fungsi hatinya itu tadi. Kalau misalnya terjadi peningkatan, biasanya lebih dari 3 kali peningkatan fungsi normalnya, itu kita stop dulu sambil kita perbaiki fungsi hatinya itu tadi. Nanti setelah itu kita mulai lagi pelan-pelan dengan dosis obat yang dia tidak merusak hatinya itu tadi. Berarti semuanya tetap terpantau oleh dokternya yang penelitian saja. Betul. Makanya jangan sampai kalau misalnya kayak gitu, jangan memutuskan obat sendiri. Jadi kalau misalnya ada keluhan langsung diperiksakan ke dokternya lagi. Nanti dokter yang meriksa, yang memutuskan ini harus gimana kayak gitu. Jadi pengobatannya tetap jalan. Karena kan juga ini kan obatnya kan juga dari pemerintah dokter. Kan artinya kan gratis juga. Bagi masyarakat kan lebih mudah terjangkau juga untuk obatnya, tinggal konsultasi dengan dokter spesialis parunya juga. Ya, seperti itu juga. Jadi jangan ini ya, kalau misalnya udah terkena TB kayak gitu, jangan merasa malu atau waduh pengobatannya kok lama ya dok ya atau gimana. Jadi ya harus gimana ya, kalau misalnya udah kena kayak gitu itu, dan ini kan ya ada obatnya gitu, masih bisa disembuhkan asal minumnya obat teratur, terus obatnya juga gratis. Jadi kalau bisa ya kita obatin, jangan sampai kalau misalnya udah lama kayak gitu itu nggak diobatin, ngerusak paru itu sendiri. Akhirnya harusnya dia bisa kembali normal parunya, tetapi karena kerusakannya udah parah, udah luas, jadinya nggak bisa normal, ada gejala sisa, ada sequel pastinya. Jadi pasiennya kadang meskipun udah sembuh, kok merasa masih batuk-batuk, masih merasa sesek, nah karena ada gejala sisa itu tadi. Berarti ini peran keluarga itu sangat penting juga ya dokter ya, dalam pengobatan TBC ini, di dalam salah satu keluarga mungkin dokter ya. Jadi untuk ngawasin minum obatnya ya, jadi ada namanya PMO, pengawas menelan obat. Jadi itu bisa dari keluarga atau orang terdekatnya, mungkin sahabat atau apanya yang dia percaya, atau dari
petugas kesehatan setempat, jadi dari puskesmas atau gimana kayak gitu itu bisa sebagai pengawas menelan obat itu tadi. Harapannya ya si pasiennya benar-benar minum obatnya. Kadang kalau misalnya kita cuman ngasih gitu aja ya, takutnya iya gitu, ternyata nggak diminum. Nah itu yang bikin ini juga gitu, gagal. Untuk TBC ini apa juga nanti bisa ke penyakit tambahan kayak komorbid gitu dokter? Komorbid itu apa ya? Dia biasanya malah memperberat, takutnya bukan memperberat ya. Pengobatannya ada yang lain pastinya. Maksudnya itu misalnya pasien TB dengan DM. Ya. Nah, itu DM-nya itu dia juga harus terkontrol, harus bagus seperti itu. Jadi jangan cuma ngituin obat TB-nya aja, tapi DM-nya nggak terkontrol. Nanti akhirnya terapinya juga nggak bisa maksimal. Harusnya bisa selesai 6 bulan, bisa lebih, bisa sampai 9 bulan atau 12 bulan seperti itu. Jadi berarti tetap fokus ke, nggak harus fokus ke salah satu aja dokter ya, tetap fokus ke dua-duanya, tapi harus bisa membagi waktu untuk pengobatan tersebut. Iya, jadi tetap harus jalan dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada komorbid apa ya, komorbidnya juga harus diobatin juga. Gitu. Untuk terkait TB dokter, ini kemarin kan ada yang TB abdomen. Mungkin jenengan bisa menjelaskan sedikit tentang TB abdomen dokter? Ya, TB itu kan sebenarnya bisa menyerang organ lain ya selain paru. Semua organ bisa terkena penyakit TB ini. Kecuali, itu maksudnya berarti nanti ke ekstra paru? Ya betul, itu TB ekstra paru. Jadi selain paru bisa keluar juga itu tadi. Jadi semua organ bisa terkena TB itu tadi. Kecuali kuku sama rambut. Kecuali itu, dua itu. Jadi semua bisa kena. Mau TB usus, pankreas, mata, otak, tulang belakang bisa terkena semua oleh TB itu tadi, kecuali itu tadi. Nah kalau misalnya TB ekstra paru itu ya pengobatannya biasanya lebih dari 6 bulan karena dia untuk obatnya untuk nyampai ke sana itu kan butuh waktu ya istilahnya ya gitu. Jadi biasanya lebih dari 6 bulan bisa 9 bulan minimal atau lebih kayak gitu. Untuk yang TB abdomen ini kan kadang ada gejala dokter, mungkin dari mual muntah atau kayak mungkin terasa sakit. Ya. Ada cara menangani khusus atau mungkin saran khusus gitu dokter? Ya kalau misalnya TB ekstra paru gitu tergantung dia terkenanya di mana ya gejalanya. Jadi kalau misalnya TB abdomen kayak gitu biasanya memang kadang mual muntah atau nyeri perut seperti itu. Ya kita kasih aja obat nyeri perutnya, obat mual muntahnya sambil kita tetap diminum obat OAT-nya itu tadi, obat TBC-nya itu tadi gitu. Berarti ini yang tadi yang terkait dewasa dokter ya? Mungkin kalau anak-anak apa juga sama 6 bulan atau mungkin cuma 2 atau 3 bulan dokter? Sama 6 bulan. Sama 6 bulan iya. dokter. Itu untuk 6 bulannya itu bisa lebih atau mungkin dari dokternya sendiri bisa sampai 1 tahun, mungkin 9 bulan. Mungkin hampir sama ya kalau pada anak-anak. Kalau minimal memang 6 bulan, nanti ya kita evaluasi lagi seperti itu. Hampir sama kayaknya. Untuk pasien TB sendiri dokter, ini kebersihan lingkungan atau mungkin waktu sarana prasarana di rumah ini sebaiknya menjaga lingkungan itu gimana dokter? Mungkin ventilasi atau apa dokter? Jadi itu juga perlu diperhatikan ya, selain itu tadi minum obatnya, kemudian situasi rumah juga harus diperhatikan. Jadi kebersihannya, ventilasi seperti itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu lembab, jadi biar sinar matahari itu juga masuk gitu. Terus ya harus menjaga kebersihan seperti itu. Jadi daya tahan tubuhnya si pasiennya itu juga bagus pada akhirnya. Jadi itu kan juga bisa menunjang terapinya dia. Ini kan kadang pengobatan di rumah mungkin dok. Ini kan kadang bertetangga mungkin. Ini yang pasien TBC atau masih pengobatan ini harus wajib pakai masker atau boleh dilepas atau gimana dok?
Ya kalau bisa sih pakai masker dulu. Tetap pakai masker ya? Kalau bisa tetap pakai masker ya bagi penderita TB, terutama 2 bulan awal karena itu masa-masa infeksiusnya. Kalau misalnya sudah 2 bulan pengobatan, kan kita periksa lagi tuh udahannya, ternyata sudah konversi, udah negatif. Nah itu resiko penularannya biasanya lebih kecil. Berarti itu bisa kayak kadang pakai masker atau nggak pakai masker tuh boleh dokter? Yang setelah 2 bulan Iya, nggak apa-apa. Untuk pengobatannya yang TBC ini tadi dokter, yang sensitif obat, ini yang dari yang dulu kan pernah pengobatan mungkin dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu dokter, itu kan tiba-tiba mungkin ada tanda gejala dari TBC. Nah ini itu baiknya harus diperiksakan dulu atau dicek apanya dulu dokter? Ya kalau bisa diperiksakan dulu, nanti kan dokternya yang melihat ini mengarah ke TB lagi atau enggak, atau penyakit paru lainnya kayak gitu. Jadi tetap diperiksakan ke dokternya, nanti ya baru setelah pemeriksaan mungkin ada pemeriksaan ronsen lagi, ada pemeriksaan TCM lagi. Kalau misalnya dia kena lagi ya terpaksa harus pengobatan lagi, tetap harus periksa dulu. Berarti nanti pengobatannya tetap awal juga dokter? Iya, nanti dia dimulai dari awal lagi. Tergantung hasil TCM-nya apa tadi. Kalau misalnya masih sensitif sama obat ya kita pengobatan TB pada umumnya. Tapi kalau misalnya dia ternyata resisten ya pakai TB MDR, TB resisten obat. Oke. Untuk misalnya nih dokter, ada pasien yang kadang kan batuk juga, mungkin batuknya kurang lebih 1 minggu dokter, nggak sampai 2 minggu, dan juga kadang demam. Apa kadang ini masyarakat itu berpikir kalau saya itu TBC, apakah mungkin itu harus bisa dinyatakan kalau ke penyakit TBC atau mungkin bisa ke lebih sesek atau ke alergi gitu dokter ya? Ya kayak gitu ya, tetap itu tadi ya harus diperiksakan. Jadi memang batuk kalau misalnya pada TB itu kan batuknya lama karena dia itu kan kronis ya. Terus kalau misalnya ada gejala-gejala penyerta tadi itu seperti keringat malam atau nafsu makannya turun, berat badannya turun, demam juga lama, meriang kayak gitu. Nah mungkin bisa dia mengarah ke TB kayak gitu. Terus ya kita periksakan lagi kayak tadi ronsen, periksa dahak seperti itu. Kalau misalnya memang positif ya sudah kita terapi TB. Tapi kalau misalnya enggak ya kita evaluasi dulu. Mungkin dia hanya pneumonia biasa, penyakit infeksi paru biasa kayak gitu. Jadi pengobatannya kan beda. Iya beda. Untuk asma bronkial ini dok, ini apa juga bisa mengarah ke TBC atau memang cukup ke asma bronkial terus diobati gitu? Enggak, beda pastinya ya. Kalau TB itu tadi kan infeksi menular ya. Kalau misalnya asma itu ya enggak menular, dia penyakit paru obstruksi biasa asma. Jadi dia bukan penyakit infeksi dan bukan penyakit menular. Seperti itu, berarti yang asma, sesak ataupun kayak PPOK itu juga enggak nantinya bisa juga mengarah ke TBC dok? Bukan. Kalau misalnya memang dia nggak terkena TB ya PPOK biasa. Jadi nggak menular juga, bukan penyakit infeksi juga, kecuali dia memang waktu itu dia ternyata terinfeksi TB juga. Nah itu baru PPOK plus TB kayak gitu. Terkadang ini kan pasien TBC ini kadang kan ada yang mungkin malas juga dokter untuk pengambilan obat atau mungkin minum obat karena obatnya terlalu besar-besar dokter ya. Kan bisa buat alasan. Boleh dong saya buat teman-teman sobat Prima untuk caranya mengatasi rasa malas dan juga harus tetap semangat untuk pengobatan TBC-nya dokter. Ya itu ya, kalau misalnya kita terkena TB ya jangan istilahnya jangan patah semangat. Jadi memang pengobatannya lama, tapi kalau misalnya kita teratur minum obatnya, terus makanannya juga bagus, ya
tingkat penyembuhannya juga tinggi. Memang kalau misalnya kita udah melihat awal, waduh, obatnya gede-gede yo, males apa gimana kayak gitu tuh. Nah, kita lihat, kita rasain kalau misalnya kita sakit itu gimana. Ya, kalau misalnya kita sakit kan pasti nggak enak ya, apalagi nanti kalau misalnya udah jadi berat kayak gitu itu, waduh, itu malah susah nanti pengobatannya. Jadi mumpung awal terus sudah diketahui ini sakitnya apa, ya kita harus semangat minum obatnya. Dan jangan lupa penyakit TB itu kan menular, jadi kita kita sayangi juga anggota keluarga kita, sahabat kita yang mungkin nanti kontak sama kita kan akhirnya kena juga gitu loh. Kita pikirkan juga lingkungan kita, keluarga kita, kan kasihan juga kalau misalnya kita nggak minum obat atau minum obatnya nggak teratur, akhirnya terkena TB yang resisten tadi. Waduh, itu malah lebih kasihan nanti keluarga kita bisa terinfeksi juga, dan akhirnya nggak selesai jadinya muter aja gitu ya. Yang penting semangat dulu ya dokter, harus bisa semangat. Dan juga untuk yang jika pengobatan ini kalau satu rumah ada anak-anak itu apa mengkhawatirkan, apa sebaiknya dipisah dulu atau gimana dokter? Ya kalau misalnya ada anak-anak kayak gitu, pastinya kalau misalnya kita kena TB ya harus pakai masker itu tadi ya. Kalau bisa ya jangan terlalu ini juga terlalu dekat juga. Terus anak-anaknya itu juga nanti diperiksakan juga, takutnya dia terkena TB juga. Terus kalau misalnya kontak erat, itu ada pengobatan namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi mungkin anak itu mungkin nanti dikasih pengobatan TPT itu tadi, TPT ya. Itu jadi untuk mencegah dia kena TB. Untuk yang terapi pencegahan TBC itu bisa berapa lama dokter? Apa mungkin menyesuaikan kondisi pasien atau gimana? Ada yang 6 bulan, tergantung obatnya. Ada yang 6 bulan, itu kalau misalnya kita pakai INH aja itu bisa 6 bulan. Kalau kita pakai kombinasi, ada INH rifampicin dan INH rifampicin, itu bisa 3 bulan. Dan obatnya juga harus diminum teratur sama. Baik Dokter Sari, terima kasih untuk penjelasannya yang dari awal sampai akhir ini. Dan kita sudah di penghujung acara perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin nanti lain kesempatan bisa disambung lagi untuk lain penyakit ya dokter ya. Boleh. Yang soalnya beliau sangat sibuk ya. Ini kesempatan hari ini kita bisa berbincang dengan Dokter Sari langsung. Dan mudah-mudahan untuk penjelasan Dokter Sari ini tadi bisa bermanfaat buat Sobat Prima dan juga masyarakat Tulungagung dan sekitarnya pastinya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya bersama kami Podcast Prima dengan narasumber lainnya yang pastinya tidak tentu kalah menarik dengan Dokter Sari juga. Ya. Terima kasih juga untuk tim Pramkes hari ini yang bekerja, dan juga jangan lupa follow Instagram kami @prima_medica_ta. Baik, saya Diana, saya izin pamit undur diri. Bincang Prima, saya mau sehat. Salam Tos TV. Bye bye.